dari persoalan. Saya coba untuk mengkombinasikan jawapan daripada ibu dan juga bapa dalam konteks pendidikan karakter. Saya ingin memetik kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bermainlah dengan anak kamu selama 7 tahun, disiplinkan mereka selama 7 tahun, dan berkawanlah dengan mereka selama 7 tahun. Itu sebenarnya satu kata kunci bagi pendekatan. Berarti kalau kita ingin bersama dengan anak-anak, ingin membentuk karakter mereka, cara yang terbaik untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun ialah dengan melalui bermain. Tidak ada cara lain. Hanya itu caranya. Antara 7 hingga 14 tahun. Dalam Islam kita tahu umur 7 tahun kita menyuruh anak supaya solat. Umur berapa tahun baru boleh pukul? 10 tahun. Itu berarti sebelum kita mendisiplin anak, ia memerlukan tempo untuk dia memahami, sebab solat itu suatu yang konseptual, tidak difahami sebab ia abstrak. Dan kalau kita lihat dari segi psikologinya, kita melihat pandangan Jean Piaget sebagai contoh. Dari segi kognitif psikologi, dia mengatakan yang ketika umur 7 tahun ke atas baru anak-anak boleh memahami sesuatu yang abstrak. Nah, ini jelas dalam Islam. Umur 7 tahun baru kita cerita tentang sembahyang, apa itu solat. Dan selepas 3 tahun kita kata kamu solat, baru boleh dikenalkan pukul. Tapi untuk memukul itu pun ada caranya. Memukul, kalau nampak anak buat nakal, jahat, dalam Islam kita tahu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Tidak ada anak yang dilahirkan jahat. Bagaimana dia mempelajari sesuatu? Daripada ibu bapa, daripada persekitaran. Jadi, kalau kita faham yang setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kita harus memahami sesuatu yang fitrah itu harus dikembalikan. Dalam arti kata lain, sebagai ibu bapa, sebagai pendidik, sebagai dosen, saya baru mempelajari istilah ini. Sebagai dosen, untuk kita membentuk kepribadian anak, kita bukan memikir untuk menukar mereka daripada bulat kepada 3 segi, daripada 3 segi kepada 4 segi, tetapi kita ingin mengembalikan mereka kepada fitrah. Dan jangan sesekali melabelkan mereka. Jadi dalam konteks mendisiplin anak, kemudian di peringkat 7 tahun yang berikutnya, iaitu daripada usia 14 sampailah umur 21 tahun, cara yang terbaik untuk mendidik anak ialah berkawanlah dengan mereka. Jadi dengan remaja, sekiranya ibu bapa menggunakan pendekatan dengan remaja masa itu baru nak mendisiplin, maka sudah pastinya remaja akan rebel. Mereka akan menolak. Sebab itu bukan pendekatan yang sepatutnya dilakukan. Dan di sinilah kita akan lihat betapa pentingnya kita memahami ciri-ciri serta jadi perkembangan setiap peringkat anak. Kalau contohnya remaja, kalau kita memahami remaja, mereka perlu bersosial. Dan disebabkan itu kalau kita lihat Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan ibta'u abna'akum min qurana isu. Jauhilah anak-anak kamu daripada mendekati kawan-kawan yang jahat. Jadi apa maksudnya? Kalau ibu bapa tahu yang anak-anak peringkat remaja, yaitu daripada umur 14 sampai umur 21 tahun, mereka itu perlu berkawan, sebab itu ciri-ciri semula jadinya, maka ibu bapa perlu menjadi kawan karib kepada anak. Sekiranya ibu bapa gagal menjadi kawan karib kepada anak, dan pada ketika itu mereka cuba mendisiplin anak, pastinya anak akan mencari kawan karib di luar. Dan kawan karib di luar itu yang akan membentuk karakter mereka. Jadi ini yang perlu kita perhati dan perhalusi dari segi pendekatan, sebab kadang-kadang kegagalan dalam membentuk karakter anak-anak ini berpunca daripada kegagalan kita mendekati anak-anak mengikut ciri-ciri semula jadi mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih. Pertanyaan Bu Yuli, satu pertanyaan yang sebenarnya itu menjadi PR besar kita semua sebagai bangsa. Seringkali saya di dalam berbagai pertemuan saya mengatakan bahwa kita itu nation in danger.
Contoh-contoh sederhana bisa kita lihat dari apa yang terjadi di masyarakat. Level korupsi yang tinggi, kemudian ketika pengusaha bahkan